Shalom, horas madihita saluhutna, adorang sota bongoti parsaurata doho debata, jumulo mata parade rohado pikirata, martangiang mahita di bagasar rohatabi, martangiang mahita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ruas ni tuhata namar pungu sadariola homar soba tua dopan ni tuhata. Sai di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna naro marsoba tua adopan na nabadiai. Selamat hari Minggu matutu dihamu parhaladunami nang dihita saluhutna. Huria ni tuhata marhite topi minggu patu pahon hadu maon dijou hata ni tuhata dohita laho patu pahon hadu maon ni dilua di dia hita maringanan. Ai molo marhasonangan luati marhasonangan madohot hita. Unang mahita holan mamikiri nariko di diri tabe. Alai naeng mahita mamikiri nariko di parnguluota rap doho dongata na asing. Ale Tuhan, urupi mahami asagabi pasu-pasu tudongan nami jolma. Unang maholan narikot dihami nahu pikiri hami. Alai naeng mahami radi pauliulion narikot tu parngulun nami sama dongan jolma. Atong marsaor mahita marhite parminggota sadarion. Tapasanga matuhatai mual ni pasu-pasu tu hita saluhutna. Tung sotarasam do denggan di basana jala soha bilangan dosa luhut aka pasu-pasuna marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibior rap dohot na ni pinangido ni rohana. Alai namiar rodi saleleng ni leleng na do na mangulakon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Amanami saleleng ni leleng na. Asini rohamdo na mangaramoti hamisian na sailaon rasi rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mangalehon barita na ulii. Gabe hangoluan nami. Saya si maroham. Sai buhai marohanami jala lehot tondim na badiai. Asa huatu si hami sude panogunogum dohot pambahenamu na balgai. Payan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jala sonang hami jala lam ibaru rohanami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis on. Natar surat di Filipi bidu 2 ayat 2 sahat rodi ayat 4. Songono mapatik ni Tuhata. Gohi hamu ma halalas ni rohakon. Sadama parohakon hamu. Sadama haholongan muna. Saroha sapikiran mahamu. Unang mardika-dikan manang marhasangapon narumar. Alai siantoru ni rohamu nabe marajumi hamu dongamuna sumurung sian dirimuna. Unang manariko di hamu be mamatahon hamu doho manang didongan. Songoni masahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhata debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Di
Huria ni tuhata di bagasan rohana hohom tatopoti madosat tanah godangi tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Narodo hami tu adopanmu mangudukon huhut manopoti saluhut aka dosa nami. Di jauh hatami do hami asa unang holan masirikoti na di diri nami sadiri. Alai neng mahami makarikoton na di dongan nami. Tarlumowi na jonok tu parnguluan nami siganupari. Garia tahe. Di jauh hodo hami asa dohot mamikiri hadumaon dohot kasonangan luat di hami maringanan. Ai molo marhasonangan luati dohot dohami taruli disi. Alain dada songoni parnguluan nami di ngolu siapari. Tung jok dohami holan mangarikoti na di diri nami sadiri. Garia tahe olo dohami mangahut na sobagian nami. Gabi soda pota bedongan nami di jabar na ikon si jalaon nasida. Di bahani rohami mangido tu adopanmu Tuhan. Ale Tuhan debata amanami na di bodo gija. Asi maroham taringot tu pangaloho nami. Leo madihami roha holong maradop podongan nami jolma. Asa unang hola diri nami hupikiri hami. Alai naeng mahami gabi sodang tuna humaliang nami. Ale Tuhan debata hutopoti hami donang pangalahon nami nagiot holan mamikiri parutungan. Alai bakol rohanami manuhu akasituhu horrap doho dongan nami jolma. Madau dohami molo adong aka harugian. Jalagok sidalian nami molo rojo tu hami laho manupahi aka ulaun nadenggan di keluarga. Di punguan nang di Huria. Hape nunga jojot hutangihon hami hatam nan madok. Idama dengan nai dohot sonang nai. Molotung pungu sahudulan akana marhaha marangi. Ai disido di parbaga Jahoba pasu-pasu. Hanguluan sahat ro di saleleng ni lelengna. Alai balik satahe. Pitor murado hami madele. Marungutungut dohot muruk moloso di patu pahala tu kami bagian na ikon si jaloon nami. Di bahini mangido hami tu adopanmu Tuhan. Asi maroham di hami taringot tu pangalaho nami na hola mamikiri parutungon di ngulu nami. Alai bakol roha nami laho manupahi akka ulaw na dinggan. Pargugui mahami asa olo hami mangulahon akka ulaw na mabualas di roha tu humaliang ni hami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolor ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jojot huarsahi hami humar hite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai. Dang hahulongi hami hosian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang doso diri nami hubaen hami. Dibaheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tu hamatean. Saleleng ni leleng nai.
Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan di dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami pau bahor rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak hakulongan ni roham. Si pangulu hami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigema baga-baga ni tuhatta taringo tuhasesaan ni dosata. Satoki dohu tadikon ho, alai pa pungu-punguokku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Taga diparpiar ni muruku, hutabuni hon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng nileleng na asiakku doho, ninda Jahoba si palua ho. Hasangapon madi debatan na digijang. Amin. Tatangihon mahatani debata nagabe turpu epistel di minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis sadarion. Natar surat di Jakobus bidu 5 ayat sada sahatro di ayat onom.
songono mahatani tuhata. Hamu akka namora, tumatangis mahamu jala mangangguhi madagam hapor suhon na naing songgop tuhamu. Nunga busuk hamoral muna, nunga ngiton ulos muna. Naung tasihod dosere dohot perak muna, jala sitidangi do pak hamu do tasiki. Na manggaga tusibuk muna songon api, di papungu hamu do arta di akka ari na parpudi. Na mangaundo na nidabu muna, ima upani akka pangula na manggotil akka haumana, jala pajon ni akka dapanabi, nunga sahat tupinggol ni Tuhani Sebaot. Terlebih do pargado busom muna di tanoon, di pamok hamudo diri muna di ari pamotongan. Di uhumi dibunuh hamudo partigori, dan di alo ibadah hamu. Ima sahatna, mertua maaka na tumangihon hateni di bata jalan nau peopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiautai, songona hina tidak kon ni dongata di sadok portibion, rak mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tuno palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria naga begabia si Anton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tu banua toru dung di tanom. Na mulak mangolo di ari patoluhon. Na manai tu surgo lau hundul tu si amun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin. Titing di HGP Jatimurni, Minggu 23 Dung Trinitatis, tanggal 15 November 2020. Parjolo, Guardi Minggu. Guardi Minggu Tasadarion, Minggu 27 Dung Trinitatis,
Trinitatis marlapatan, hasito lusadaun ni debata, topik minggutta ima patuluson hadomuan. 2. Marpelea tu pembangunan gereja atau pengadaan ruang multimedia. Di Parminggota Sadarion tanggal 15 November 2020. Pasato pelea tu jolo dohita tu pembangunan gereja ta. Iba pengadaan ruang multimedia. Doho ruang penyimpanan gereja ditoruni tangga bagas joroni tuhatta. Tapasahat mapelea tai di bagasan las di roha mauliate. Tolu. Parmingguon ujung tahun parhuriaon. Hari Minggu naro tanggal 22 November 2020 masuk mahita tu ujung tahun parhuriaon. Di patu pahuriatta do parmingguoni parningotan tu akka dongata naung jumolo madapoto tu hatta tu hasonangani di bagasan satahun parhuriaonon. Parningotani huhut manungguli hita saluhna di ajal dingoluta marsada-sada atong taparade marohatta madohoti parmingguoni mauliate. 4. Kebaktian kontemporer remaja Naposobulung. Hari Sabtu naroon tanggal 21 November 2020 di Patu Pahuriatta do kebaktian kontemporer tu akayana kota remaja do Naposobulung. Masuk pukul 18 WIB maringanan di gereja. Tarahom ma akayana kota remaja dohot Naposobulung. Madohoti kebaktiadi. Uhud mengikuti protokol kesehatan new normal. 5. Ruas Napida. Mamukasian mingguon tanggal 15 November 2020. Pidaha ruasul ma iana konni huria Farel Lubert G Aritonang dohot Violeta Liora boru Aritonang. Manang anak ni amang biaritonang inang boru sirait nahinan. Siam perumahan Purigading Alam Raya Sada Blok N3 nomor 3 RT RW 012 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wik Nazaret. Nasida Pidatu Gereja Kristen Okumene Kalender, Jakarta Timur. Tatangyakom ma asa gabe ruas na mangulu nasida di Huriana Baru. Amin. Ruas na marsahit. Rak mahita na manangyakko dongata na marsahit. A. Inang Nyonya Raja Guguk Burtoga Torop ruas Wik Jerusalem. B. Amang PR Purba ruas Wik Bethlehem. Sayang giat madileho tuata hamalumon di dongata na marsahit. Amin. Tabi selamat ulang tahun. Parhalado nang saluhu ruas HGP Jatimurni Pasaton selamat ulang tahun tusude ruas namar ulang tahun sia tanggal 10 sampai tanggal 22 November 2020. Gor nomor ulang tahun boy mataida di WA grup marsada-sada. Songonima titing dihuriatta di bagasan mingguon. Saya dipasu-pasu tuhatta mapelean nang akka pakobasion ni huriatta. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah berita tentang bagaimana dua nabi bisa memiliki sudut pandang yang berbeda tentang hukuman atau pembuangan yang sedang dialami oleh orang Israel. Nabi Hananya, kalau kita baca di pasal 28, dan beserta nabi-nabi palsu yang lain, itu mengatakan kepada orang Israel, oh tidak, jangan melakukan apapun, bahkan kalau boleh, jangan mau ikut ke pembuangan di Babel. Ataupun kalau udah sempat ikut ke pembuangan di Babel, jangan melakukan apapun. Karena saya sudah lihat, hanya 2 tahun paling lama Allah akan mematahkan kekuasaan Nebukadnezar katanya. Kalau kita baca pasal 28. Jadi dia memprovokasi orang Israel untuk tidak mau ikut ke dalam pembuangan. Karena bagi mereka, karena bagi Hananya dan nabi-nabi palsu yang lain, gak mungkin kita umat pilihan Tuhan itu dibuang. Itu gak mungkin. Umat pilihan Tuhan itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Gitu. Tapi Nabi Yeremia itu tidak mau mengatakan hal-hal yang cuma menyenangkan telinga jemaat, telinga umat, tapi isinya kebohongan. Tidak. Nabi Yeremia, nabi yang asli, itu lebih memilih untuk mengatakan yang jujur, walaupun itu tidak menyenangkan di hati umat ataupun di telinga umat. Maka kalau kita baca di pasal 28, Nabi Yeremia mengatakan kepada Hananya bahwa tahun ini juga kau akan mati oleh Tuhan. Dan benar, Nabi Hananya tahun itu pada bulan ke-7 dia mati. Dan sesudah itu Nabi Yeremia mengatakan kepada orang Israel yang sudah berangkat ke pembuangan, Nabi Yeremia mengatakan, bangunlah rumah di sana, buatlah kebunmu di sana, dan kawinlah di sana, dan carikan juga istri untuk anakmu, dan juga untuk anakmu perempuan. Dan bahkan Nabi Yeremia mengatakan, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Karena kesejahteraan kota itu
adalah kesejahteraanmu juga. Dan berdoalah untuk kota, untuk negeri di mana kamu dibuang. Walaupun itu kota kafir, walaupun itu negeri kafir. Karena apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Maka apa pesan dari firman ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, melalui firman ini Tuhan berpesan kepada kita bahwa bukan keadaan yang kita alami yang menentukan bahwa kita berhubungan baik dengan Tuhan, melainkan sikap kita terhadap keadaan itulah yang menunjukkan apakah kita berhubungan baik dengan Tuhan atau tidak. Sekali lagi saya mau mengatakan, yang pertama, bukan keadaan kita yang menjadi bukti bahwa kita berhubungan baik dengan Tuhan atau tidak. Bukan keadaan kita, melainkan sikap kita terhadap keadaan itulah yang membuktikan apakah kita sedang berhubungan baik dengan Tuhan atau tidak. Nah, ini terwujud atau terlihat dari keadaan orang Israel ya. Keadaannya dibuang ke Babel. Nah, kalau kebanyakan orang mengatakan keadaan itulah yang menunjukkan hubungan mereka dengan Tuhan, baik atau tidak. Jadi kalau mereka dibuang ke Babel, itu tandanya hubungan mereka dengan Tuhan tidak baik. Buktinya mereka menjadi terbuang ke Babel gitu. Tapi Nabi Yeremia mengatakan, oh bukan. Bukan keadaan itu yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan baik atau tidak, melainkan sikap kita. Jadi sama juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Babel kita ini ya, pembuangan kita ini bisa keadaan sakit, bisa COVID seperti sekarang ini, bisa keadaan bangkrut, tapi bukan keadaan itu yang menentukan apakah kita berhubungan baik dengan Tuhan atau tidak, tapi sikap kita terhadap keadaan itulah yang menunjukkan apakah kita ini orang bertuhan atau tidak. Itu sebabnya Nabi Yeremia mengatakan, oh tidak, jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan. Pergilah ke Babel, jalanilah hukumanmu. Justru ketika engkau menjadi orang buangan di Babel, tapi mentalmu bukan mental orang buangan, melainkan mental orang merdeka. Kau bukan survivor di sana, kau tidak hanya sekedar bertahan seperti yang dikatakan Hanaya, tapi kau malah mengusahakan kebaikan di kota itu. Kau bahkan bekerja untuk kesejahteraan kota itu, sehingga tidak terlihat sama sekali bahwa engkau minoritas, bahwa engkau budak. Maka itulah yang menunjukkan bahwa engkau mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ini mengingatkan saya kepada orang yang mau bertanding, misalnya sepak bola atau pertandingan tinju atau pertandingan bulu tangkis. Ya, kalau kita lihat orang berdoa ya. Nah, sebenarnya di sini pertanyaannya apa yang dia doakan? Nah, kebanyakan orang berdoa supaya dia menang. Nah, pertanyaannya adalah kalau nanti dia kalah, apakah Tuhan berarti tidak mendengar doanya? Jadi terlalu sederhana sebenarnya kalau kita berdoa hanya untuk menang terhadap sebuah pertandingan. Terlalu kecil. Bukan itu sebenarnya tanda bahwa kita bertuhan. Bukan kita pasti akan menang, diberkati Tuhan berarti kita menang, bukan. Kalau begitu apa yang kita doakan? Yang kita doakan adalah supaya kita bertanding dengan jujur. Dan yang kemudian yang kedua dan yang paling penting adalah yang kita doakan kepada Tuhan, supaya apapun hasil pertandingan itu kita bisa menerimanya dengan sukacita. Itulah yang terpenting sebenarnya. Itu yang menunjukkan bahwa kita orang yang bertuhan. Sehingga kalaupun kita kalah, kita akan menghormati dan menjaga sportivitas. Kalaupun kita menang, kita tidak menjadi orang yang sombong. Itulah sebenarnya yang kita doakan. Sikap kita terhadap kemenangan ataupun terhadap kekalahan itulah yang menentukan apakah kita orang yang bertuhan atau tidak. Maka ini jugalah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Bukan tekanan hidup yang datang kepada kita yang menentukan apakah kita bertuhan atau tidak. Bukan. Orang yang bertuhan ataupun orang yang tidak bertuhan sama-sama akan menerima tekanan hidup. Tapi yang menentukan dan menunjukkan apakah kita bertuhan atau tidak, sikap kita terhadap tekanan hidup itu. Ya. Jadi
Bangsa Israel sudah melihat sebenarnya bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dengan membelah Laut Merah. Kemudian bagaimana Tuhan menuntun mereka menjalani padang gurun dengan membuat tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Sudah melihat bagaimana Tuhan memberi mereka minum di tengah-tengah padang pasir. Ini mukjizat yang luar biasa. Mereka juga sudah melihat bagaimana mukjizat Tuhan membebaskan mereka dari ular tedung di padang gurun. Dan banyak mukjizat lain yang sudah Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tapi mereka juga sekarang harus melihat bagaimana Tuhan membiarkan mereka dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Sehingga itu hanya dinamika penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Sama juga dengan Nabi Elia misalnya, ketika dia sudah melihat bagaimana Tuhan membuat mukjizatnya di rumah seorang janda miskin di Sarfat, atau bagaimana dia sudah melihat Tuhan menghidupkan putri janda itu, menghidupkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dia juga sudah melihat mukjizat Tuhan yang membuat dia bisa mengalahkan nabi-nabi palsu dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Tapi bisa-bisanya Tuhan membuat dia menjadi kecut dan takut hanya oleh serangan Ratu Isabel, hanya oleh ancaman Ratu Isabel. Seharusnya tidak kan? Tapi itulah, raja bisa mempermalukan nabi-nabi, tapi raja justru membiarkan Ratu Isabel menyerang Nabi Elia. Maka itulah yang terjadi dengan kita. Kita juga mungkin sudah melihat mukjizat Tuhan banyak dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan kita jatuh dalam kehidupan ini oleh karena apapun itu. Maka yang menunjukkan kita punya Tuhan atau tidak bukan keadaan kita itu, tapi sikap kita terhadap keadaan itu. Maka jalanilah keadaan itu dengan sikap pemenang. Jadi dalam hidup kita tekanan bisa datang dari dua arah. Yang pertama dari luar memang. Tekanan hidup dari luar, keadaan kita yang misalnya menjadi tidak nyaman. Kemudian kita dihimpit oleh keadaan sulit, bahkan keadaan itu mendatangkan ancaman bahaya terhadap kita, itu tekanan. Tapi yang kedua, justru ini yang membuat tekanan itu makin besar adalah dari dalam diri kita. Kita kemudian langsung berprasangka bahwa Tuhan sudah tidak menyertai kita. Kita kemudian hitung-hitungan, sehingga harapan kita akhirnya menjadi semakin lemah, dan akhirnya kita semakin tertekan. Nah, inilah yang hendak dikatakan oleh firman ini kepada kita. Pertama kepada orang Israel, kalian sekarang memang betul tertekan menjadi orang buangan. Tapi ketika kalian dari dalam diri juga ikut-ikutan menekan dirimu sendiri, maka kau akan semakin stres. Maka hadapilah tekanan itu, hukuman dari Tuhan itu dengan hati yang gembira. Maka pesan firman ini juga yang pertama kepada kita. Apapun keadaan hidup kita sekarang, hadapilah itu dengan hati yang gembira. Dan anggaplah bahwa memang seperti dikatakan lagu kita, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Sehingga dari keadaan kita sekarang ini pun, seperti apapun keadaannya sulitnya, Tuhan bisa bekerja dari situ untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka jalanilah itu sebagai berkat dari Tuhan. Pesan yang kedua dari firman ini kepada kita adalah hidup harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Life must go on. Itu sebabnya kalau kita baca tadi di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ Nabi Yeremia mengatakan kepada orang Israel yang berangkat ke Babel, ke pembuangan di Babel, ada 3 perintah yang disuruh untuk dikerjakan. Yang pertama, dirikanlah rumah di sana untuk kamu diami. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dan yang ketiga, ambil istri untuk dirimu kalau kamu belum menikah, ambil istri untuk anakmu, dan carikan suami untuk anak perempuanmu. Artinya apa? Hiduplah seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan memang itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak terjadi apa-apa sebenarnya antara kita dengan Tuhan. Yang berubah hanya keadaan di sekeliling kita, hanya itu yang berubah.
tapi keadaan kita dengan Tuhan tidak berubah. Maka kita harus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dengan berkat-berkat yang biasa Dia lakukan. Tapi disinilah letak masalahnya. Seringkali sebenarnya yang mempengaruhi kita, sikap kita terhadap Tuhan, bukan hubungan kita langsung dengan Dia, tapi keadaan-keadaan yang menyertai di sekitar kita. Padahal coba, mari kita lihat berkat-berkat biasa kan, yang kita lakukan, yang kita alami setiap hari dari Tuhan, ketika kita bisa bernafas kembali, ketika kita bisa mendirikan rumah, ketika kita bisa bekerja, bukankah itu sebenarnya berkat dari Tuhan yang luar biasa? Walaupun sekarang kita COVID-19, kita masih bisa mencarikan istri untuk anak kita, mencarikan suami untuk anak perempuan kita. Kita masih bisa bekerja di kebun kita. Inilah sebenarnya yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan tidak ada masalah sama sekali. Walaupun ada yang tadinya biasa dalam kehidupan kita, sekarang tidak ada lagi. Entah itu kematian orang yang kita kasihi, entah itu karena penghasilan kita jadi berkurang atau apapun itu. Sebenarnya Tuhan mau mengatakan, aku dan kamu tetap tidak berubah. Ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah kecewa dengan Tuhan. Dia mengatakan kepada pendetanya, aku tidak mau gereja lagi karena aku kecewa sama Tuhan. Gitu. Ketika ditanya kenapa dia kecewa sama Tuhan, ya mungkin karena dia kehilangan pekerjaan, karena Tuhan membiarkan usahaku bangkrut. Tapi satu yang dia tidak ingat, satu dia lupakan, bahwa ketika dia mengatakan dia kecewa dengan Tuhan, dia masih bernafas. Dan nafas itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidupnya. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia kecewa dengan Tuhan, sementara dia masih menghirup nafas kehidupan dari Tuhan. Inilah yang sering dilupakan orang dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Berkat yang biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Itu sebabnya di tengah-tengah pembuangan, Nabi Yeremia mengatakan, tidak, buktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Lihatlah, dirikanlah rumah di sana. Bekerjalah, buka kebunmu dan nikmati hasilnya. Tuhan akan memberkatimu walaupun kau di negeri buangan. Dan menikahlah dan nikahkan juga anakmu. Maka itulah pesan kedua bagi kita hari ini melalui firman ini. Jangan kita melupakan berkat Tuhan yang biasa. Karena itu sebenarnya berkat yang luar biasa. Dan itulah tanda atau bukti bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun keadaan di sekitar kita tidak begitu menyenangkan hati kita. Dan yang ketiga, pesan ketiga dari firman Tuhan bagi kita hari ini adalah agar kita di tengah-tengah pembuangan itu jangan menjadi orang yang kecut, yang tawar hati, yang menjadi hanya sekedar bertahan hidup, bukan. Hanya kemudian memikirkan diri sendiri. Tapi sebaliknya, kita diminta untuk menjadi berkat bagi kota itu, kota yang sedang memperbudak kita. Ada orang ketika keadaan di sekitarnya tidak menyenangkannya, maka yang dia lakukan adalah dia hanya memikirkan dirinya sendiri, cari aman sendiri, dan dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Tapi disinilah Nabi Yeremia mengatakan kepada orang Israel, oh tidak begitu dengan kita. Walaupun kalian di negeri buangan itu menjadi orang buangan, menjadi budak, tapi jadilah berkat. Usahakanlah kesejahteraan kota itu dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi di sini menarik sebenarnya, bisa saja kita budak tapi mental kita bukan budak. Bisa saja kita minoritas tapi mental kita bukan mental minoritas. Bahkan kita mental mayoritas. Di tengah tekanan kita justru menjadi berkat bagi orang lain. Di sini dikatakan kalau kita baca bahasa Ibraninya, usahakanlah kesejahteraan kota. Itu bahasa Ibraninya shalom, ya. Shalom, usahakanlah shalom kota itu. Ini memang agak berbeda. Shalom biasanya kita terjemahkan damai sejahtera, ya. Tapi di sini dikatakan kesejahteraan. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu berbeda. Karena apa? Karena kesejahteraan itu berkait-kaitan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu berkait-kaitan dengan kesejahteraan.
Tidak mungkin kita bisa mengalami damai sejahtera kalau kita tidak sejahtera gitu. Tidak mungkin kita bisa sejahtera kalau keadaan tidak damai. Oleh sebab itu lakukanlah kedua-duanya. Lakukanlah yang pertama kesejahteraan kota itu. Jadi jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, tapi bekerjalah juga yang terbaik, bukan hanya untuk dirimu tapi untuk kebaikan kota itu. Dan yang kedua, juga jagalah kedamaian di kota itu. Karena hanya jika engkau menjaga kedamaian di kota itu, engkau akan bisa mengusahakan kesejahteraan hidupmu dan kesejahteraan kota itu. Jadi ini berbeda ya, kalau kita baca sekarang misalnya ya, ada kelompok-kelompok di Indonesia yang tidak setuju dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Maka menyikapi keadaan itu mereka membuat keributan gitu. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas. Yang mereka lupa dari firman ini misalnya adalah pola pikirnya, paradigmanya. Dengan ributnya kota itu, dengan hancurnya fasilitas kota itu, maka mereka juga akan ikut mengalami kehancuran. Maka inilah beda kita dengan orang seperti mereka yang tidak bertuhan. Ketika kalaupun nanti keadaan Indonesia ini jatuh di tangan pemimpin yang radikal misalnya, maka sikap kita tetap menjaga yang dua hal itu. Kita akan tetap menjaga rekonsiliasi dari kehidupan kita dan kita akan tetap bekerja untuk kesejahteraan kota ini. Kita tidak akan pernah mempunyai niat untuk menghancurkan kota ini. Kita akan tetap menjaga dan berusaha untuk kesejahteraan negeri ini. Dan kalau kita bertanya, loh bukankah kalau kita menjaga kesejahteraan negeri ini, kita hanya sama saja mendukung pemerintah yang radikal tersebut? Iya memang, tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Ini bukan soal siapa pemimpinnya, bukan soal apa aliran pemimpinnya. Ini soal janji Tuhan. Kalau kita mengusahakan kesejahteraan kota itu, maka kita juga akan ikut terberkati. Walaupun sebenarnya motivasi kita bukan itu ya. Motivasi kita berjuang untuk kesejahteraan kota itu tulus. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang tulus dalam usahanya. Jadi ada satu kota di dunia ini yang namanya Berlin, yang memakai ayat ini menjadi moto kota itu. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Kalau kita pergi ke Berlin, di situ kita akan melihat banyak sekali tulisan itu. Look the welfare of the city. Usahakan kesejahteraan kota Berlin ini di mana kau tinggal. Entah kau Kristen, entah engkau Muslim, entah engkau Buddha, siapapun engkau, kalau kau tinggal di kota Berlin ini, usahakanlah kesejahteraan kota ini tempat engkau tinggal. Dan ketika kota itu memakai moto ini, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tapi mereka selalu menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk membangun rumah bagi para tunawisma, untuk memberi makan kepada orang-orang yang kurang mampu, dan seterusnya. Karena mereka berpikir, mereka tidak akan bisa benar-benar mengalami kesejahteraan kalau mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kalau mereka sejahtera, tapi orang-orang di sekitar mereka menderita, cepat atau lambat mereka juga akan mengalami neraka dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sama juga dengan kita. Marilah mulai menjadi orang yang tidak hanya memiliki mental bertahan, tapi mari kita memiliki mental menjadi berkat bagi orang lain. Entah keadaan di sekitar kita itu baik atau sedang bermusuhan, entah kita sedang dalam masalah atau tidak, entah kita sedang dalam pembuangan dalam tanda kutip atau tidak, jangan pernah berhenti memperjuangkan shalom. Justru dengan memperjuangkan shalom, kita mengurangi permusuhan. Sebab ada firman Tuhan yang mengatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Maka di tengah situasi yang mengecewakan sekalipun, mari kita tetap mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Dan kita tidak hanya diminta mengusahakan kesejahteraan kota, kita juga diminta untuk mendoakan kota itu. Karena apa? Karena sebenarnya yang membuat kota itu sejahtera bukan kita tapi Tuhan. Kita hanya dipakai Tuhan untuk ikut mensejahterakan kota itu. Maka minta kepada Tuhan supaya Tuhan mensejahterakan kota itu. Setelah kita minta baru kita ikut mengusahakan. Karena kalau ini kita anggap pekerjaan kita sendiri, kita akan lelah, kita akan capek.
Maka di dalam kerajaan Tuhan, kita tidak diminta berbuat baik kepada sesama kita sendiri, tapi kita juga diminta untuk berbuat baik kepada semua orang, walaupun itu berbeda agama dengan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik kepada semua orang. Dia Tuhan yang mendatangkan matahari kepada orang yang baik dan jahat, dan mendatangkan hujan kepada orang benar dan orang fasik. Maka marilah kita juga menjadi orang yang memiliki keluasan hati seperti halnya Tuhan kita. Sebab apa? Karena Dia akan memberkati kita jika kita memiliki keluasan hati seperti Dia. Kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan, maka mari kita menyebarkan kebaikan itu kepada setiap orang. Amin. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami hari ini, agar kami tidak hanya bermental budak, hanya memikirkan diri kami sendiri, hanya cari aman bagi diri kami sendiri. Tapi Tuhan panggil kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, walaupun keadaan kami tidak terlalu menggembirakan, walaupun orang-orang di sekitar kami tidak terlalu bersahabat, seperti orang Israel di tengah-tengah negeri Babel, Tuhan tetap memanggil kami untuk mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota itu, mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kami tinggal, mencoba berbagi kepada siapapun Tuhan, karena hanya dengan mengutamakan dan mengusahakan kasihlah, itu akan menutupi banyak sekali dosa-dosa. Maka biarlah Tuhan, kami menjadi berkat, entah itu kecil ataupun besar, di tempat di mana Tuhan menetapkan kami, agar dimanapun kami berada, cahaya kemuliaan Tuhan bisa dilihat dengan jelas oleh tetangga-tetangga kami dan orang-orang di sekitar kami. Tidak peduli siapa pemimpin kami, apakah mereka baik atau tidak, di tengah-tengah persekutuan marga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah manapun Tuhan di negara ini, tidak melihat siapa pemimpin kami, karena yang kami lihat adalah Tuhan yang menempatkan kami di sana. Tuhan telah memberkati kami dengan luar biasa, maka wujud syukur kami adalah membagi berkat itu kepada dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puasin undang
Tatangya koma peliata tuado pani debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo hararuan ni saluhut sliol lehon nadinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupas hatami ma siyan na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, paso-paso may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon hara jauh mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileo lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa daryon hanguluan siya pari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.